episode 94, Pedang Es. Lin Meng mengangguk, tetapi kemudian bertanya, "Sayang, tingkat apa kau sekarang?" Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Fei Hung, jadi sudah beri aja jelas beberapa tingkat di atasnya. Melihat wajah cemberutnya, Fei Hung tersenyum dan melanjutkan untuk menjelaskan. Ketika kau bertemu kultivator yang lebih kuat darimu, kau tidak akan dapat melihat tingkat kultivasi mereka. Jika mereka hanya sedikit lebih kuat darimu, kau akan dapat membedakan tingkat kultivasi mereka dan memiliki perkiraan. Tetapi, jika kultivasi lawanmu beberapa tahap di atasmu, kau tidak akan dapat melihat atau merasakan apapun. Fei Hung berkata lagi, "Saat ini aku berada di tahap puncak pendirian yayasan. Satu tingkat di atas ranahmu. Aku dapat mengatakan bahwa kau banyak membantu dengan meningkatkan kultivasiku. Kau sekarang adalah kultivator tingkat kaisar di dunia ini. Menurut ranah seni bela diri yang kalian tahu selama ini." Fei Hung tersenyum senang. Setiap tahap mewakili peringkat seniman bela diri. Jadi, kau tidak diragukan lagi berada di tingkat kaisar. Selangkah lagi dari peringkat legenda. Namun, kau dapat menghadapi dan bahkan mengalahkan tuan kota sekarang. Itulah sebabnya, ketika kau bertarung melawan binatang iblis dengan level yang sama, kau selalu kalah dalam hal kekuatan. Karena kau hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatanmu dalam pertempuran. Teknik yang kau gunakan selama ini sangat rendah. Ingat, ini baru permulaan. Jadi ada lebih banyak pengalaman di luar sana. Lin Meng tersenyum puas, tetapi yang terpenting, dia sangat bahagia dengan kekuatannya saat ini. Fei Hung memberinya kekuatan dan membalas cintanya, secara mengejutkan memenuhi keinginan dan kerinduannya sambil mengembangkan hubungan yang unik dan khusus dengannya. Lin Meng melepaskan indera spiritualnya lagi. Dia segera mengerutkan kening ketika dia melihat sesuatu. Dia dengan cepat berjalan beberapa meter jauhnya dan menemukan pedangnya hancur. Hanya pegangan dan sepotong logam yang tersisa. Sekarang dia tidak punya senjata untuk membela diri dan bertarung. Fei Hung melihat ini dan menyadari bahwa itu adalah pedang milik Lin Meng selama ini. "Sayang, aku punya sesuatu senjata yang sangat sempurna untukmu." Fei Hung mengingatkan sesuatu dan mencarinya di dalam dunia kecilnya, sebelum mengeluarkan sekotak batu giok besar yang memancarkan energi dingin yang unik. Sebuah kotak panjang berbahan batu giok muncul di hadapan Lin Meng. Fei Hung membuka kotak giok itu dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. "Ini adalah pedang es, sangat cocok untukmu." Fei Hung melanjutkan untuk menyerahkan pedang itu kepada Lin Meng. Saat Lin Meng mengambilnya di tangannya, hubungan sabar terbentuk antara dia dan pedang, seolah-olah itu adalah bagian darinya. Fei Hung menyadari hal ini dan tersenyum bahagia. Pedang itu benar-benar menerima Lin Meng. Lin Meng merasa kagum dengan pedang ini. Ini adalah pedang yang sangat indah, dan baru pertama kali melihat pedang seperti ini. Bilahnya jelas lebih baik dari pedang miliknya sebelumnya, beradaptasi sepenuhnya dengannya, tanpa kelebihan atau kekurangan berat, cocok dan nyaman untuk tangannya. "Pedang yang begitu sempurna," ucap Lin Meng saat dia tersenyum pada Fei Hung. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan semua yang telah Fei Hung tunjukkan untuknya. Fei Hung mengelus pipinya saat dia menjelaskan cara membuat kontrak darah pada pedang itu dengan kekuatannya sendiri untuk menjadikannya bagian dari dirinya. Lin Meng mengangguk dan mulai melakukan apa yang dikatakan Fei Hung. Setelah beberapa menit, dia berhasil merasakan dan dengan lemah memperkuat hubungan yang dia bagi dengan pedang. Semakin lama, Lin Meng dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pedang es saat dia terus memberi kontrak darah dan merasakan kekuatannya. Pedang itu juga akan menjadi kuat dan kekuatannya akan meningkat dengan pedang. Sekarang, Fei Hung tersenyum ketika dia berkata, "Cobalah untuk menggunakan indera spiritual di cincinmu." Lin Meng membuka matanya karena terkejut dan segera mengangguk.
Seru Lin Beng ketika dia menemukan bahwa cincinnya tampaknya memiliki dimensi yang terpisah. Itu disebut cincin spesial. Suara Fei Hung terdengar menjelaskan apa yang dia alami saat ini. Cincin spesial adalah tempat di mana kau dapat menyimpan barang-barang yang kau inginkan. Apakah itu senjata, pakaian, makanan, uang, materi apapun. Coba simpan pedangmu. Fei Hung menyuruh bereksperimen dengan pedangnya. Lin Beng mengerahkan indera spiritualnya dan berhasil menyimpan pedangnya di cincin spesial miliknya. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya lagi. Lin Beng senang memiliki cincin yang luar biasa ini. Dalam cincin spesialmu, aku meninggalkan beberapa hal untukmu. Fei Hung melanjutkan untuk menjelaskan setiap benda yang dia masukkan sebelumnya. Dia memasukkan beberapa pil obat spiritual untuk menyembuhkan luka dan menyuruhnya untuk mengambil hanya setengah dari mereka. Karena mereka akan sangat kuat dan mungkin menyakitinya daripada menyembuhkannya. Fei Hung juga meninggalkan beberapa jubah indah untuk wanita yang dia bawa bersamanya selama ini. Tidak diragukan lagi, bahan jubah itu halus dan terbuat dari bahan paling bagus. Lin Beng memeriksa semua barang yang ada di dalam cincin spesialnya. Fei Hung lalu kembali mengeluarkan kristal dewa dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah kristal dewa. Ketika kau berkultivasi, kau dapat menggunakan ini untuk menyerap energi Qi dan berkultivasi lebih cepat. Ini akan membantumu dengan cepat mencapai tahap puncak pengumpulan Qi. Lin Beng tersenyum dan menyimpan kristal pemberian Fei Hung. Baiklah, sekarang aku membantumu memahami besarnya dan cakupan kekuatanmu saat ini. Ucap Fei Hung segera membuat ekspresi wajah serius. Fei Hung akan membantunya menstabilkan dan memahami dengan kekuatannya. Fei Hung akan serius tentang kultivasi dan pertempuran, sehingga dia bisa mengajari Lin Beng dengan benar dan tidak mengalami kecelakaan di masa depan jika berkultivasi sendiri. Lin Beng mengangguk dan juga menjadi serius ketika dia melihat keseriusan Fei Hung. Dia menempatkan pedang cincin spesialnya dan memposisikan dirinya dalam mode bertarung. Dia telah berlatih sejak kecil, jadi dia memiliki pengalaman melawan manusia dan binatang iblis. Fei Hung menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan bertarung perlahan saat dia juga perlahan memahami kekuatannya. Fei Hung menyuruhnya untuk melakukan serangan pertama. Lin Beng mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Fei Hung tidak dalam posisi bertarung. Fei Hung terlihat memiliki banyak celah. Tetap saja dia memulai dengan melemparkan pukulan pertama. Fei Hung dengan mudah menghindari pukulan cepat Lin Beng dengan menggerakkan tubuhnya sedikit. Lin Beng mulai memahami sejauh mana kekuatannya saat ini dan terus berlatih dengan Fei Hung untuk sementara waktu. Dari waktu ke waktu, Fei Hung akan membiarkan dirinya dipukul beberapa kali, sehingga Lin Beng akan memahami batas kekuatannya sendiri.